Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan prediksi OSNK Ekonomi tahun 2025. Di video kali ini, kita akan membahas soal nomor 9. Diketahui kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan ekonom itu bersifat elastis. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan ekonom untuk meningkatkan total revenue. Oke, jadi ini berkaitan dengan bagaimana pengaruh elastisitas terhadap total revenue suatu perusahaan. Ya. Jadi secara umum, biasanya untuk elastisitas itu akan kita analisis dari 3 jenis. Yang pertama adalah saat nilainya elastis, kemudian yang kedua adalah saat nilainya elastis unital, dan yang ketiga adalah saat nilainya inelastis. Ketika kita membahas tentang elastisitas, berarti sebenarnya kita membahas terkait dengan konsep bagaimana pengaruh suatu perubahan harga mempengaruhi perubahan dari segi kuantitas. Ya. Jadi dalam hal ini elastisitas harga permintaan yang sedang kita bahas. Nah, elastisitas harga permintaan itu sendiri bisa kita tuliskan secara rumus itu adalah persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Artinya persentase perubahan di kuantitas dibagi dengan persentase perubahan di sisi harga. Nah, kalau kasusnya elastis, nilai elastisitasnya itu lebih besar dari 1. Artinya, persentase perubahan harga misalkan harganya itu naik 1%, menyebabkan kuantitasnya itu turun lebih besar dari 1%. Dan misalkan mungkin turun 2%, 3%, dan seterusnya. Sedangkan kalau elastis unital, artinya nilai elastisitasnya itu tepat sama dengan 1. Jadi ketika harganya naik 1%, kuantitasnya juga akan turun 1%. Jadi sama. Sedangkan kalau yang inelastis, nilai elastisitasnya itu kalau sifatnya itu kurang dari 1. Jadi dalam hal ini ketika harganya mengalami kenaikan misalkan 1%, menyebabkan kuantitasnya itu turun kurang dari 1%. Jadi misalkan mungkin cuma turun 0,5%, maka dia sifatnya inelastis. Nah, kemudian karena kita ingin mengaitkan dengan konsep total revenue. Ya. Total revenue itu kan artinya total penerimaan. Bisa kita rumuskan dengan price dikalikan dengan quantity. Nah, karena di soalnya dibilang kalau dia sifatnya itu elastis, artinya kan ketika harganya naik 1%, kuantitasnya itu turun lebih besar dari 1%. Misalkan untuk harga jualnya, harga produknya itu naik 1%, berarti menjadi 101%. Kemudian untuk kuantitasnya itu mengalami penurunan lebih besar dari 1%. Misalkan turun menjadi 90%. Nah, akibatnya total revenue-nya itu akan mengalami penurunan. Ketika harganya naik 1%, namun menyebabkan kuantitas dari permintaan barang tersebut turun lebih besar dari 1%. Sehingga total revenue-nya akan mengalami penurunan lebih drastis ketika harganya itu mengalami kenaikan. Nah, jadi total revenue-nya itu menjadi 90,9%. Dari yang sebelumnya itu 100% turun drastis menjadi 90,9%.
Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa kalau misalkan dia kasusnya elastis, harga naik, total revenue-nya akan turun. Berarti kasus sebaliknya, kalau misalkan harganya turun, maka total revenue-nya akan naik. Ya, jadi misalkan ketika price-nya itu mengalami penurunan, misalkan price-nya jadi 90%, maka bisa jadi untuk kuantitasnya itu meningkat sampai 130%. Akibatnya total revenue akan meningkat menjadi 117% dari yang mula-mula 100%. Kalau misalkan kita anggap kondisi mula-mula price-nya 100%, quantity juga 100%. Berarti kalau dari soal ini, upaya dapat dilakukan supaya bisa meningkatkan total revenue karena dia sifatnya elastis, maka kita harus menurunkan dari harga jual. Ya, berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah yang B, untuk kasusnya elastis. Tapi kalau misalkan kasusnya inelastis, maka kalau misalkan untuk meningkatkan total revenue, maka perusahaan juga harus menaikkan harga jualnya. Kalau kasusnya elastis uniter, maka kenaikan harga tidak akan mempengaruhi total revenue. Karena harganya naik 1%, namun dari segi kuantitas juga sama-sama turun 1%. Jadi total revenue-nya akan sama. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 9. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.